Apa mindset yang salah? Yang pertama-tama adalah kerja itu tabu kalau dikaitkan sama bermain. Ada juga yang berkata bahwa kalau kita bermain, fun, itu akan berbanding terbalik dengan produktivitas. Ada satu gambaran yang menarik di bukunya Viktor Frankl, seorang yang masuk ke kamp konsentrasi di Auschwitz, kemudian dia selamat. Nah, Viktor Frankl menulis satu buku yang terkenal, Man's Search for Meaning. Di buku ini dia bercerita tentang sebuah proses ketika orang masuk ke kamp konsentrasi. Jadi ada 3 proses. Proses pertama adalah ketika orang dimasukkan ke kamp konsentrasi. Shock, kaget. Yang kedua adalah ketika orang berjuang berusaha untuk melawan hal-hal yang menurut dia tidak masuk akal. Dan akhirnya di tahap yang ketiga adalah ketika orang nerimo, pasrah, dan kemudian menjadi seperti robot yang melakukan aktivitas hanya untuk bertahan dari hari ke hari. Nah, hal itu yang kemudian digambarkan bahwa banyak pekerjaan orang mirip seperti orang masuk ke kamp konsentrasi. Nah, ada paling nggak 4 aspek yang kemudian terkena dampaknya. Aspek spiritual, aspek mentalnya, aspek emosionalnya, dan aspek fisiknya. Dari sisi spiritual itu maksudnya orang-orang yang udah nggak fun, dia nggak menemukan lagi makna di dalam pekerjaan itu. Karena buat dia yang namanya pekerjaan adalah gabungan dari rutinitas dari waktu ke waktu yang harus diselesaikan. Nah, ujung-ujung di bagian hari terakhir di bulan itu dia dapat gaji. Yang kedua, sisi mental. Mental itu kan bicara mengenai beban pekerjaan. Nah, kecenderungan orang yang udah nggak fun lagi adalah merasa bahwa kerjaan itu beban. Dan orang kalau udah nggak enjoy, sampai nggak bisa tidur, dampaknya ke berbagai penyakit yang tadinya nggak kerasa, mulai muncul. Tapi selain pekerjaan itu sendiri, lingkungannya juga berpengaruh besar terhadap apakah kita merasa fun atau tidak. Makanya Diane Tracy menulis satu buku yang menarik, Take the Job and Love It. Dia bilang supaya kita bisa mulai belajar enjoy, pertama-tama adalah clarify our real issue. Jadi kata Diane Tracy, kamu harus jujur. Yang bikin kamu nggak suka itu apa sih? Nah, yang kedua adalah recreate the vision. Ingat kembali waktu ketika kamu pertama kali join pekerjaan ini, apa sih pikiranmu? Apa sih impianmu? Apa sih cita-citamu? Boleh nggak kamu recreate vision? Menciptakan ulang lagi yang gue mau capai apa? Nah, yang ketiga, kembali untuk connect dengan feeling kita. Untuk merasakan secara jujur, sedih, marah, jengkel, apapun itu. Perasaan yang sebenarnya kita mau create untuk situasi saat ini. Berikutnya adalah choose the option. Mungkin ada banyak hal yang kamu nggak bisa kendaliin. Tapi kan ada beberapa hal yang kamu bisa kendalikan. Setting ruangan, cara mengerjakan, dan sebagainya. Kamu masih akan punya pilihan untuk membuat pekerjaan ini tidak terlalu nyebelin banget. Bicara mengenai fun at work, pertama-tama adalah mindful. Jadi nikmati apa yang kita lakukan saat ini. Yang kedua adalah choose your attitude. Kita bisa memilih merasa menderita atau berusaha untuk mencari sisi positifnya. Yang ketiga adalah energi giver, orang bilang. Ketika di tempat kerja, hanya dengan melayani, hanya dengan membantu, hanya dengan memfokuskan energi kita keluar, sebenarnya kita juga dapat energi. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah play. Play, oke. Misalnya, contoh di pekerjaan saya, pasti ada sisi bosannya. Tapi saya berusaha untuk mencoba mengambil sisi yang menyenangkan dengan berinteraksi dengan peserta. Kadang-kadang jahilin peserta, dapat respon mereka. Dan itu sesuatu yang aku bisa nikmati di pekerjaan saya. Makanya kita nggak akan merasa beban ketika kita masih melihat setitik cahaya di balik pekerjaan.